Misalnya abad kedua, itu mulai ada kisah yang akhirnya dicatat dalam yang namanya Midrash Bereshit Rabbah, di mana Abraham itu dibakar dalam api dan dia tidak terbakar. Nah, dari mana? Dari The Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll, naskah-naskah Laut Mati, apakah berbicara bahwa Abraham itu juga mengalami peristiwa besar dikeluarkan dari api orang-orang Kasdim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Kali ini kita membahas tentang Abraham yang dibakar di literatur Islam dan Kristen. Tetapi sebelumnya kita tayangkan dulu pendapat para pendeta ini bahwa di agama Kristen, di Alkitab tidak ada cerita Abraham dibakar. Ya saudara-saudara ya, jadi ketahuan ya, kalau Ibrahim di Alkitab tidak ada dibakar api. Kalau Ibrahim di luar Alkitab dibakar api. Ya kan ketahuan beda Ibrahim toh. Apakah Abraham pernah dilemparkan dalam api oleh Nimrod? Alkitab nggak pernah menjawab seperti itu. Alkitab menjawab bahwa Abraham itu memang usianya 175 tahun, putih rambutnya, tua dan suntuk. Ya, Kejadian 25 ayat 7-11. Jadi sama sekali dia tidak pernah mengalami pembakaran sebagaimana Alkitab katakan. Sebelumnya kita paparkan dulu sedikit cerita tentang Nabi Ibrahim yang dibakar. Di dalam ajaran agama Yahudi, di dalam kitabnya tertulis, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi tidak boleh menyembah patung dan tidak boleh menyembah batu berukir, batu yang diukir menjadi bentuk-bentuk tertentu, bentuk manusia atau bentuk hewan, itu tidak boleh disembah. Kemudian manusia juga tidak boleh disembah karena Tuhan bukanlah manusia. Itu tertulis di Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Jadi Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia, sehingga manusia tidak boleh disembah. Manusia apapun itu dilarang untuk disembah di agama Yahudi, agama Bani Israel. Di masa Nabi Ibrahim diutus, kaumnya sedang tenggelam dalam penyembahan kepada berhala. Mereka menempatkan patung-patung di tempat pemujaan, di tempat penyembahan. Kemudian Nabi Ibrahim memperingatkan itu supaya mereka meninggalkan kebiasaan itu. Mereka harus menyembah Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan langit dan bumi. Tetapi mereka tidak mendengar seruan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sesembahan mereka. Peristiwa ini diabadikan di Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 58. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala berkeping-keping kecuali yang terbesar, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Mendapati patung mereka di tempat pemujaan telah hancur lebur, mereka pun marah. Kemudian mereka membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Peristiwa ini tidak diyakini oleh orang-orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa di Alkitab ini tidak dibicarakan. Tidak ada cerita yang mengatakan bahwa di Alkitab Nabi Ibrahim dibakar. Hanya ada satu petunjuk di Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Sekitar 7 hari yang lalu Bambang Nursena mengupload video di akun YouTube-nya dengan judul Abraham tak terbakar api. Tetapi jangan terkecoh dengan judul ini karena di dalam Bambang Nursena menerangkan bahwa Abraham pernah terbakar di dalam api. Misalnya abad kedua, itu mulai ada kisah yang akhirnya dicatat dalam yang namanya Midrash Bereshit Rabbah, di mana Abraham itu
dibakar dalam api dan dia tidak terbakar. Karena sebetulnya itu pengembangan dari teks Alkitab yang tidak ada keterangan seperti itu. Bahwa Tuhan telah memanggil Abraham dari Ur Kasdim. Ur itu artinya nama kota. Tetapi juga bisa berarti Ur itu adalah api. Maka yang telah menyelamatkan kamu dari api orang Kasdim. Lalu ada kisah tentang Abraham yang dibakar. Bambang Nursena mengatakan kisah itu tertulis di Midrash Bereshit Rabbah. Dalam hal ini kita harus bisa meneliti sejarahnya. Di naskah Qumran itu ada sebuah dokumen yang dinamakan Sefer Hayuvelim. Di situ disebutkan yang dibakar bukan Abraham. Jadi ketika Abraham mau membakar patung-patung berhala, maka Haran yang menemui bahwa patungnya akan dibakar, dia lompat ke dalam api untuk menyelamatkan patung-patungnya. Tapi kemudian Haran yang terbakar dalam api itu. Jadi itu cerita yang lebih kuno. Bambang Nursena mengatakan di Dead Sea Scroll bukan Nabi Ibrahim yang dibakar, tetapi Haran. Kemudian ada lagi Pseudo-Philo, seorang Yahudi abad pertama. Tapi mungkin buku itu kompilasi dari abad berikutnya, yang mengatakan Abraham memang akhirnya dimasukkan dalam api, tapi tidak terbakar. Menurut Pseudo-Philo, Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Kemudian kita ke sarjana Muslim yang bernama Dr. Menasem Ali. Dia mengatakan bahwa di Dead Sea Scroll terbukti bahwa Nabi Ibrahim dibakar di dalam api. Tadi Bambang Nursena mengatakan bahwa di Dead Sea Scroll bukan Nabi Ibrahim yang dibakar, tetapi orang lain. Dari mana? Dari The Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll, naskah-naskah Laut Mati, apakah berbicara bahwa Abraham itu juga mengalami peristiwa besar dikeluarkan dari api orang-orang Kasdim. Dan ini sudah diterbitkan sebagai buku akademik ya. Di sini ada teks Ibraninya, di sini ada terjemahannya. Oke? Di sini ada teks yang kalau ada tulisan yang hilang ya tetap ditulis titik-titik ya. Ini berarti teksnya hilang. Nah, apa kaitannya dengan Abraham atau Ibrahim dibakar? Apakah ada di dalam manuskrip ini? Nah, ini saya ambilkan contoh yang termaktub di dalam manuskrip Genesis ya. Tapi ini ditemukan di Gua Qumran, gua yang keempat. Kode manuskripnya 4Ki Kom Gen A. Ini sudah ada kode manuskripnya. Jadi kalau dicari kode ini pasti ketemu. Nah, pada teks ini muncul ada sesuatu yang menarik di sini. Dikatakan apa? Dikatakan Avram el Eretz Kanaan. Abraham ke tanah Kanaan. Ya, dikatakan Avram el Eretz Kanaan. Maksudnya Abraham itu pergi ke tanah Kanaan. Kenapa Abraham pergi ke tanah Kanaan? Apa peristiwa yang menyebabkan itu? Itu kan harus diketahui. Nah, teks sebelumnya menyebutkan sesuatu yang penting. Apa itu dikatakan? Abraham le titik H-esh. Kalau diterjemahkan, Abraham di titik ke api. Oh, langsung disebutkan api itu. Api. Di sini tegas dikatakan H-esh. H-esh itu arti harfiahnya api. Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itu maknanya tunggal. H-esh. Persoalannya Abraham itu di ngapain? Kalau bahasa orang Betawi ya. Ada yang hilang titik-titik tadi ya. Karena di titik-titik Abraham itu mengalami peristiwa apa kok ada kaitannya dengan api, sehingga menyebabkan itu akhirnya Abraham pergi dari tanah kelahirannya menuju tanah Kanaan. Api. Tafsirannya apa? Tidak bisa diperdebatkan, kecuali kesimpulannya cuma satu, bahwa ada kaitan peristiwa heroik, bahwa Abraham itu memang
mengalami peristiwa pada api di kawasan Kasdim. Bambang Nursena dari kalangan Kristen, seorang sarjana Kristen, mengakui bahwa Nabi Ibrahim pernah dibakar. Kemudian sarjana Muslim, Dr. Menachem Ali juga membuktikan dari literatur Kristen sendiri bahwa Nabi Ibrahim pernah dibakar. Ini membuktikan bahwa Al-Quran benar. Di surah Ali Imran ayat 62, sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi semua sejarah-sejarah yang diceritakan di Al-Quran benar adanya. Terima kasih sahabat-sahabat. Sampai bertemu di topik yang akan datang, topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.